Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli hamidan wa nusalliyan wa nusalliman ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Azan adalah seruan kepada umat muslim untuk menunaikan ibadah solat. Dalam riwayatnya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat mencari seseorang yang tepat untuk mengumandangkan azan. Kemudian, mengapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mencari seseorang yang bisa mengumandangkan azan, dan mengapa bukan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang langsung mengumandangkan azan? Pernahkah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumandangkan azan? Jika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumandangkan azan, apakah yang akan terjadi? Mari kita simak video ini hingga akhir agar pengetahuan agama kita semakin bertambah dan mudah kita pahami nilai-nilai suatu amal yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat kebingungan untuk mencari orang yang tepat untuk bisa mengumandangkan azan. Ada beberapa rincian riwayat tentang azan hingga seseorang yang menjadi muazin pertama kalinya sudah diterangkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Suatu waktu ketika kaum muslimin tiba di Madinah, mereka berkumpul sembari menunggu waktu sholat. Akan tetapi tidak seorang pun di antara mereka yang bisa memberitahukan bahwa waktu sholat telah masuk. Sehingga pada suatu hari mereka bermusyawarah untuk membahas perkara tersebut, dan sebagian sahabat mengusulkan agar menggunakan lonceng sebagaimana yang digunakan oleh orang-orang Nasrani. Sebagian yang lain dengan menggunakan tanduk sebagaimana yang digunakan oleh orang-orang Yahudi dalam upacara keagamaan mereka. Akan tetapi Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, alangkah baiknya kalian menjadikan seseorang yang bertugas untuk memanggil orang-orang untuk sholat. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyetujui usulan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan berkata, wahai Bilal, berdirilah serta panggillah manusia untuk mendirikan sholat. Hadis riwayat Muslim. Bilal bin Rabah al-Habasyi adalah seorang sahabat yang turut serta berhijrah bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mensyariatkan azan di waktu Masjid Nabawi telah selesai dibangun. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu untuk mengumandangkan azan. Karena dengan alasan Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu memiliki suara yang merdu, dan Bilal menjadi orang yang pertama yang mengumandangkan azan dalam sejarah umat Islam. Dijelaskan dalam beberapa riwayat bahwa azan pertama kali dilafazkan di awal-awal tahun Hijriah. Hingga saat itu mengumandangkan azan adalah dengan bertujuan sebagai tanda masuknya waktu sholat. Dan seperti biasanya, setelah mengumandangkan azan, Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu berdiri di depan pintu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berseru, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Dan saat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya, kemudian Sayyidina Bilal bin Rabah pun melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan selanjutnya Bilal menyuruhkan iqamah. Begitupun juga saat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Makkah, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan di hadapan pasukan muslimin bersama dengan Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Begitupun juga saat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki Ka'bah, beliau hanya ditemani oleh 3 orang sahabatnya, yaitu Sayyidina Utsman bin Talha radhiyallahu anhu, Sayyidina Usamah bin Sa'id radhiyallahu anhu, kemudian Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Dan tiba waktunya untuk sholat zuhur. Banyak sahabat yang berkumpul di samping baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada pun di antara mereka dari kalangan orang-orang Quraisy yang baru memeluk Islam saat itu. Di saat-saat yang sangat bersejarah itu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu untuk naik ke atas Ka'bah untuk mengumandangkan azan. Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu pun dengan senang hati melaksanakan perintah dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan suaranya yang lantang dan irama yang sangat merdu.
Dan itulah azan yang pertama kali dikumandangkan oleh Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu di kota Makkah. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu dikenal sebagai orang yang pertama kali mengumandangkan azan, dan Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu dicatat sebagai muazin dalam Islam di dua kota suci, yaitu Makkah Mukarramah dan Madinah. Apakah ada yang bertanya, mengapa bukan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengumandangkan azan? Ternyata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengumandangkan azan. Sebagai tanda waktu sholat telah masuk, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengumandangkan azan. Sudah diterangkan oleh para ulama fikih, sebab mereka menjelaskan bahwa perkara kemuliaan azan atau menjadi salah satu iman di dalam sholat berjamaah. Imam An-Nawawi rahmatullah alaihi menerangkan bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih mengutamakan menjadi imam sholat daripada mengumandangkan azan. Maka Khulafaur Rasyidin lebih mengutamakan imam dan tidak melantunkan azan. Imam Al-Baihaqi rahmatullah alaihi menceritakan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, seandainya saya berkesempatan untuk mengumandangkan azan saat menjadi khalifah, maka saya akan mengumandangkan azan. Sedangkan mereka tidak mengumandangkan azan disebabkan karena terlalu sibuk dengan urusan kaum muslimin yang tidak bisa digantikan oleh selain mereka. Mereka tidak ada waktu yang luang untuk melihat waktu sholat hingga menyempatkan diri untuk mengumandangkan azan. Sedangkan adapun menjadi imam untuk sholat berjamaah adalah suatu kewajiban yang harus ditunaikan. Sebenarnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melantunkan azan di telinga cucunya Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhu sewaktu dilahirkan, sebagaimana yang dikisahkan oleh Sayyidina Ubaidillah bin Abi Rafi' radhiyallahu anhu. Dari ayahnya ia berkata, saya melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengazankan Hasan bin Ali di telinganya saat dilahirkan oleh Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, sama seperti azan untuk menunaikan sholat. Hadis riwayat At-Tirmizi. Apakah ada di antara kita yang ingin tahu bahwa apakah yang akan terjadi jika sekiranya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengumandangkan azan jika tiba waktu sholat? Sudah diterangkan bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sama sekali melantunkan azan, dan para ulama fikih telah mengkaji di balik hikmah mengapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengumandangkan azan semasa hidupnya. Jika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumandangkan azan, maka dikhawatirkan orang yang tidak langsung menjawab seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya orang-orang tidak segera bergegas ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat. Kekhawatiran itu pun diterangkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Quran Surah An-Nur ayat 63. Di dalam kitab Mawahibul Jalil diterangkan pula bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melantunkan azan saat masuknya waktu sholat. Sebab jika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hayya 'alas shalah dan umat Islam tidak segera melaksanakan, maka mereka pun akan disiksa. Kemudian yang kedua adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengumandangkan azan dikarenakan beliau adalah san Rasul, maka tidak boleh bersaksi atas dirinya sendiri, yakni mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sebagai salah satu lafaz dalam azan. Lalu yang ketiga adalah jika sekiranya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumandangkan azan dan sampai pada lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka seakan ada pemahaman bahwa ada nabi lain selain dirinya. Kemudian yang keempat adalah lafaz azan yang tahu pertama kalinya di dalam mimpi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Sayyidina Abdullah bin Sa'id radhiyallahu anhu, bukan di dalam mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Maka dari itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mewakilkan kepada selain dirinya untuk mengumandangkan azan. Dijelaskan dalam sebuah riwayat bahwa ketika Sayyidina Abdullah bin Sa'id radhiyallahu anhu menceritakan tentang mimpinya menyangkut lafaz azan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Begitu pula juga dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membenarkan mimpi itu, sebab beliau pun mempunyai mimpi yang sama dengan Sayyidina Abdullah bin Sa'id radhiyallahu anhu. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sembari memuji dan mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kegembiraan beliau dengan kabar itu. Dan selanjutnya, mengapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengumandangkan azan? Karena begitu sempitnya waktu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sibuknya mengurus perkara agama, sehingga tidak ada waktu untuk mengumandangkan azan sholat. Di zaman sekarang pun biasa terjadi hal seperti ini, di mana pemimpin di setiap daerah memandatkan atau menugaskan seorang muazin untuk mengumandangkan azan jika tiba waktu sholat. Karena inilah yang dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat serta khalifah terdahulu. Dan jikalaupun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam turut mengumandangkan azan sebagai panggilan masuknya waktu sholat, maka akan dikhawatirkan umatnya yang mendengarkan seruan azan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabaikannya. Sebagaimana kondisi kita sekarang, saat azan berkumandang, kita malah memilih untuk mengabaikan. Yang sedang bekerja tetap aja bekerja, yang sedang tidur pun tidak bergegas, sedangkan kita masih merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bissawab. Semoga dengan video ini menjadikan kita bersemangat untuk senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.